Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Belajar Matematika, mata kuliah Statistika Pendidikan. Mahasiswa UT yang berbahagia, di video kali ini kita akan membahas materi modul 8 pengujian hipotesis, kegiatan belajar 3 uji beda rataan. Uji beda rataan digunakan untuk mengetahui permasalahan perbandingan dua perlakuan atau pengaruh dari suatu perlakuan yang dibandingkan dengan unit kontrol. Dinamakan uji beda rataan karena parameter yang digunakan pada analisis adalah nilai rata-rata atau mu dari dua perlakuan. Untuk menguji perbedaan parameter tersebut, pada uji beda rataan umumnya digunakan statistik Z atau T. Statistik Z digunakan apabila banyak sampel yang digunakan relatif besar atau lebih besar dari 30. Dan statistik Z digunakan apabila banyak sampel yang digunakan relatif kecil atau N-nya kurang atau sama dengan 30. Namun, ada asumsi data yang harus dipenuhi untuk menggunakan statistik Z dan T, yaitu data harus berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Langkah-langkah pengujian hipotesis uji beda rataan yang pertama, tentukan rumusan hipotesis statistik yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian yang kedua, pilih taraf keberartian atau taraf signifikansi yaitu alfa. Kemudian pilih uji statistik yang sesuai dengan permasalahan, yang sesuai dengan penelitian. Kemudian mencari daerah kritisnya. Kemudian yang keempat, menghitung nilai statistik dari ukuran sampelnya. Dan yang kelima, membuat kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian yang dibuat. Uji statistik yang digunakan ada beberapa, sebagaimana yang termuat di dalam modul. Untuk menentukan uji statistik yang digunakan, maka harus diperhatikan syarat-syarat yang diketahui di soal, atau nilai-nilai yang diketahui di soal terkait dengan simpangan baku dan nilai rata-rataan, serta ukuran dari populasi. Di sini ada tiga jenis H0, kemudian jenis H1-nya ada 3. Jadi tiap H0 ini kemungkinannya ada 3. Apakah uji satu arah pihak kiri atau pihak kanan, atau uji dua pihak atau uji dua arah. Kita mulai dengan membahas contoh pertama. Contoh ini terdapat juga di dalam modulnya. Diketahui di soal ini adalah SMAX menerapkan suatu metode pembelajaran baru untuk dapat meningkatkan nilai UAN 50 orang siswanya. Ujian akhir nasional, 50 orang siswanya. Setelah nilai UAN keluar, sekolah tersebut bahwa metode baru tersebut akan berhasil mendongkrak nilai rata-rata UAN siswanya di atas nilai rata-rata UAN tahun lalu, yaitu 70, dan simpangan bakunya 10. Apabila ternyata nilai rata-rata 50 orang siswa tersebut adalah 78, apakah hipotesis sekolah tersebut signifikan pada taraf 0,05. Jadi dari nilai-nilai yang ada yang diketahui di soal, kita sudah bisa menandai, kemudian membuat dalam bentuk simbol. Yang pertama, 50 ini menyatakan ukuran datanya merupakan nilai N, kemudian nilai rata-rata 70 merupakan nilai rata-rata dari populasi, ini adalah nilai mu 0. Kemudian simpangan bakunya 10. Simpangan baku 10 ini adalah nilai sigma. Kemudian 78, ini adalah nilai rata-rata dari sampel. Kemudian 0,05 taraf signifikansinya adalah alfa 0,05. Kemudian untuk menentukan rumusan hipotesisnya, perhatikan kata kunci yang ada di dalam soal. Di sini terdapat kata di atas. Kalau dinyatakan dalam bentuk simbol, maka ini bentuknya lebih besar. Sehingga kita bisa merumuskan
rumusan hipotesisnya yang diharapkan adalah nilai rata-ratanya lebih besar dari 70, itu adalah hipotesis atau dugaan. Sedangkan nilai H0, nilai 70 ini, nilai lebih besar dari 70, asumsi dari atau hipotesis yang menganggap bahwa apabila diujikan dengan suatu metode baru, nilainya akan nilai rata-rata UN lebih besar dari 70 atau di atas 70, sehingga ditulis H1-nya mu lebih besar dari 70. Kemudian taraf keberartian alfa 0,05. Kemudian uji statistik yang sesuai dengan permasalahan penelitian adalah yaitu statistik Z. Kenapa? Karena yang di soal diketahui simpangan bakunya dan ukuran dari populasi yaitu 50 lebih besar dari 30, sehingga digunakan statistik Z. Dari soal kita memperoleh nilai rata-rata sampel 78, simpangan baku 10. Selanjutnya, nilai-nilai dimasukkan ke dalam rumus, 78 kurang 70. Nilai X-nya ini, X bar-nya atau nilai rata-ratanya 78, kurang 70. 70 nilai mu 0-nya atau rata-rata populasi per simpangan baku 10. Simpangan bakunya dari sini. Kemudian ukuran sampel 50. Diperoleh akar dari 50 7,07. 7,07 kita ambil 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. 10 per 7,07 1,41. Jadi untuk menghitung, selesaikan dulu tanda akarnya untuk meningkatkan ketelitian perhitungan kita. Akar 50 7,07. Peroleh 5,674. Nilai Z yang diperoleh dari hasil perhitungan itu kita sebut dengan set hitung. Selanjutnya, daerah kritis. Untuk menentukan daerah kritis, perhatikan hipotesis yang dirumuskan. Di sini H0 melawan H1. Dengan H1, bentuknya adalah uji satu pihak, yaitu pihak kanan, yaitu lebih besar dari 70. Sehingga daerah kritisnya kita membuat kurva distribusi Z dengan memberikan arsiran di sebelah kanan. Karena di sini tandanya lebih besar dari 70. Daerah yang warna hitam ini disebut dengan daerah kritis, yaitu daerah di mana H0 ditolak. H0 ditolak, sedangkan daerah yang warna putih ini menyatakan H0 diterima. H0 diterima. Artinya apa? Apabila kita memperoleh nilai Z dan nilai Z hitung ini berada di daerah warna hitam, maka H0 ditolak. Yang menjadi batas adalah nilai Z yang ada di sini, di mana Z yang akan dicari ini yaitu kita namakan dengan Z tabel. Untuk menentukan nilainya, ingat bahwa Z 0,5 kurang alfa. Kenapa alfa? Karena daerah penolakannya itu H0 ditolak, ini yang warna hitam, ini adalah alfa. Kemudian luas dari kurva distribusi normal adalah 1. Sehingga kalau luas daerah dimulai dari yang garis putus ini, yaitu Z sama dengan 0 sampai ke ekor, itu 0,5. Sehingga untuk menentukan Z yang ada di sini, maka kita mencari dengan cara mengurang 0,5 dikurang 0,05. 0,05-nya adalah luas setengah dari kurva ini atau luas daerah ke kanan ini. Kurang 0,05. 0,05 ini adalah nilai alfa yang di sini. Sehingga kita bisa menentukan Z, yaitu 0,5 kurang 0,05 adalah 0,45. Untuk mencari 0,45, perlu diketahui bahwa 0,45 yang dimaksud di sini adalah kita mencari nilai Z yang luasnya 0,45. Jadi luasnya yang di sini, yang warna putih ini ke kanan 0,45. Nah, maka cara mencarinya diingat kembali, dilihat di tabel distribusi Z. Kita mencari nilai 0,45. Kita cari di sekitar sini.
Di sini 0,4474, 0,484, 0,4495, 0,4505. Yang mendekati 0,45 adalah nilai yang ini. Nilai yang ini yaitu 0,4495 dan 0,4505 itu yang diperoleh pada Z sama dengan 1,6. Lihat ke atasnya ini yaitu 4 dan yang di atasnya ini adalah 5. Karena tidak ada nilai atau luas yang persis sama dengan 0,45, maka kita mengambil pertengahan antara 4 dengan 5. Pertengahan 4 dengan 5 yaitu 4,5. Sehingga nilainya ambil yang ini 1,6 dan dua nilai yang di atas yaitu 4,5 atau ditulis menjadi 1,645. Jadi 1,645 lah ini, set 1,645 ini yang kita anggap memiliki luas 0,45. Kalau kita sesuaikan dengan penulisan standar di sini, kita boleh tulis menjadi 0,4500. Jadi diperoleh nilai batas di sini yaitu 1,645. Selanjutnya, dari sini kita bisa menyimpulkan kriteria penerimaan yaitu jika Z hitungnya lebih kecil dari 1,645 atau di sebelah kirinya 1,645, maka 0 diterima. Tetapi kalau dia berada di daerah hitam atau Z hitungnya lebih besar dari 1,645 yang menjadi batas di sini, maka 0-nya ditolak. Ternyata 5,674 ini yang Z hitung lebih besar nilainya dari 1,645. Itu berarti dia berada di daerah hitam ini. Daerah hitam ini adalah yaitu daerah di mana H0 ditolak atau daerah kritisnya. Jadi H0 ditolak. H0 ditolak yang ini kan. Maka kita harus menerima H1 di mana menyatakan bahwa metode nilai rata-ratanya itu dapat meningkatkan bahwa metode baru tersebut dapat meningkatkan nilai rata-ratanya lebih dari 70. Kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui nilai ulangan harian siswa kelas 7 SMPX sebagai berikut. Ini ada 30. Kemudian taraf keberartian 5%. Taraf keberartian 5% ini merupakan nilai alfa. Ini taraf keberartian 5% ini merupakan nilai alfa. Kemudian nilai rata-rata diasumsikan atau diduga 50, maka ini adalah mu nolnya. Kemudian untuk menentukan rumusan hipotesis yang sesuai, perhatikan kata kuncinya. Di sini ada kata tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Maka ini menggunakan uji dua arah atau uji dua pihak dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Jadi rumusan hipotesis statistiknya adalah H1 mu tidak sama dengan 50 dan H0 di sini selalu menggunakan tanda sama dengan. Kemudian diketahui di soal taraf keberartian alfa 0,05. Selanjutnya uji statistik mana yang digunakan? Lihat di soal ukuran populasinya itu 30. Ukuran populasinya 30 serta simpangan bakunya tidak diketahui, maka yang digunakan adalah statistik T. Namun perlu diketahui di sini untuk menghitung nilai rata-rata di sini tidak diperlihatkan lagi. Ini bisa dilihat kembali di materi modul 4 dan di channel ini juga ada contoh perhitungan nilai rata-rata dan nilai simpangan baku. Jadi ini melalui proses perhitungan dengan menggunakan rumus yang terdapat pada modul 4. Diperoleh nilai rata-rata sampel dan simpangan baku 9,68. Nilai-nilai yang ada dimasukkan ke dalam rumus, hampir sama dengan contoh sebelumnya. 51,28 kurang 50 per 9,68 per akar 30. 30-nya dari sini. Kemudian 50-nya ini dari sini. Dari nilai yang ada di atas ini. Diperoleh 0,024. Jadi selalu memulai perhitungan dari tanda akar. Gunakan alat bantu hitung kalkulator untuk proses perhitungan.
Kemudian 5,48 ini dibagi oleh 9,68. Diperoleh 0,024. Nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diperoleh 0,024 kita sebut dengan T hitung. Selanjutnya daerah kritis. Daerah kritis jenisnya itu ditentukan dari rumusan hipotesis statistik. Rumusan hipotesis statistiknya di sini H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Berarti kalau tanda tidak sama dengan ada kemungkinan dia lebih kecil atau lebih besar. Jadi ada dua arsirannya. Di mana alfanya di sini 0,05 berarti luas keseluruhan ini adalah alfa, maka di sini harus 1/2 alfa. Boleh juga ditulis alfa per 2. 1/2 alfa. Jadi di sini luasnya, karena di sini alfanya 0,05, maka yang warna hitam ini luasnya adalah 0,025 kalau dibagi 2. Ya, kemudian seperti biasa yang merupakan daerah penolakan adalah yang warna hitam ini. H0 ditolak. H0 ditolak kalau dia berada di warna hitam ini juga H0 ditolak di sini. H0 ditolak. Tetapi kalau dia berada di warna putih ini, maka H0 diterima. Yaitu nilai 0,024 ini. Tetapi harus ditentukan dulu berapa nilai T di sini yang menjadi batasnya. Cara menentukannya di sini alfa per 2. Sesuai dengan gambar ini, alfa per 2. Jadi ada dua nilai di sini yang positif dengan negatif. Kita cari yang positif saja. Yang positif. Yaitu alfa per 2 dengan N ukuran populasi tadi 30 kurangi 1. Ini disebut juga dengan derajat kebebasan. Yaitu 29, 0,02529. Kemudian perlu diketahui sifat daripada distribusi T itu bahwa luas yang diketahui di soal itu adalah luas ke kiri. Jadi kalau kita melihat di sini luasnya ini adalah 0,025, maka yang kita pakai bukan 0,025 karena itu tidak ada di dalam tabel. Kita pakai luas ke kanannya. Luas ke kirinya. Luas ke kirinya ini keseluruhan adalah di sini 0,025 dan atau kita gunakan rumus 0,025 ini diperoleh dari luas keseluruhan ini adalah 1, sementara diketahui di sini 0,025. Jadi untuk menentukan nilai ke belakang ini atau nilai P itu adalah sama dengan luas dari daerah warna biru ini ke kiri adalah 1 dikurang 0,025 diperoleh 0,975. Jadi 0,975 inilah yang dipergunakan untuk mencari tabel, bukan 0,025 karena 0,025 ini luas ke kanan dan nilainya kurang dari 0,5. Bisa kita lihat di tabel yaitu 0,975 dengan DK29. 0,975 cari di sini 0,975 ini DK29 yang ini. Jadi diperoleh nilainya adalah 2,05. Jadi bisa dilihat kembali di tabel ini. Tidak ada luas yang nilainya kurang dari 0,5. Jadi batasannya di sini adalah 0,555. Sementara tadi yang mau dihitung 0,25. Jadi tidak bisa kalau nilainya kurang dari 0,55. Yang dihitung adalah luas kirinya yaitu 0,975. Bukan 0,025. Jadi diperoleh nilainya adalah 2,05 sebagaimana yang saya tunjukkan tadi di tabel. Jadi nilai pembatasnya di sini adalah 2,05. Sementara di sini karena dia simetris dan dia berada di sebelah kirinya 0, maka ini adalah negatif 2,05. Selanjutnya kita bisa membuat kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan yaitu tadi 2,05. Artinya H0-nya diterima kalau nilai T hitungnya itu lebih besar dari negatif 2,05 tetapi lebih kecil dari 2,05. Atau H0 ditolak jika T-nya lebih besar dari 2,05 atau sebelah kanannya atau lebih kecil dari
negatif 2,05 di sebelah kiri. Ternyata nilai 0,024 ini posisinya berada di tengah-tengah sini, berada di antaranya ini. Dia berada di sini karena di sini 2,05, sementara ini 0,024, berarti dia berada di daerah yang di sini, yaitu daerah di mana H0 diterima. Karena H0 diterima, yaitu mu sama dengan 50, nah, berarti asumsinya ini, dugaan ini tidak benar. Yang diterima adalah H0, di mana disimpulkan bahwa nilai rata-rata ulangan siswa tersebut sama dengan 50. Kita lanjut uji beda rataan, di mana di sini ada data berpasangan untuk tiap sampel, yaitu tentang keefektifan metode pembelajaran baru. Jadi ini dengan menggunakan metode yang baru, setelah dengan menggunakan metode pembelajaran baru diadakan tes, nilai tesnya itu disebut dengan post test. Ini sebelum diterapkan metode yang baru atau menggunakan metode yang lama. Yang ingin diselidiki di sini adalah apakah metode yang baru yang digunakan dosen lebih baik dari metode lama dengan taraf kepercayaan 95%. Jadi rumusan hipotesisnya, kata kuncinya di sini dari kata lebih baik. Kemudian taraf kepercayaannya 95%. Di sini tidak ada nilai yang diketahui lebih baik dengan nilai tertentu, tetapi yang dibandingkan di sini adalah metode lama dengan metode baru. Jadi selisihnya yang ingin dilihat, apakah selisihnya itu lebih besar dari 0, karena di sini digunakan kata lebih baik. Jadi hipotesis statistik yang digunakan adalah mu D sama dengan 0, dengan kata lain hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja metode lama dengan metode baru. Sedangkan mu D lebih besar dari 0 artinya selisih dari nilai post test dengan pretest itu positif atau lebih besar dari 0. Kemudian taraf keberartian yaitu alfa sama dengan 100% kurang 95%. Jadi kalau diketahui di soal taraf kepercayaan, maka dia harus dikurangi oleh 100%. Karena taraf keberartian diperoleh 100% kurang taraf kepercayaan, yaitu 5% atau 0,05. Nilai statistik dari sampel berukuran 15 kita tentukan dengan cara menghitung selisih dari tiap data. Selisihnya itu kita simbolkan dengan D1. Dengan DI. Dan tentukan kuadratnya. Kenapa ditentukan kuadratnya juga? Ini untuk menentukan nilai simpangan bakunya. Baik, kita mulai dari baris yang pertama, DI 5. 5 ini diperoleh dari hasil pengurangan 75 kurang 70. Hasilnya 5. Dan DI pangkat 2 ini diperoleh dari hasil 5 pangkat 2. Baris berikutnya juga seperti itu. 65 dikurang 60, hasilnya 5. Pangkat 2 kan hasilnya 25. Baris ketiga, 70 kurang 50, 20, pangkat 2, 400. Dan seterusnya. Selanjutnya ini dijumlahkan, diperoleh sigma DI 230, dan sigma DI pangkat 2 jumlahnya yaitu 5200. Selanjutnya, hitung nilai rata-rata, yaitu sigma DI per N. Sigma DI adalah yang di kolom ketiga tadi 230 per 15, 15,33. Dan nilai simpangan baku, di antara beberapa rumus simpangan baku, kita gunakan yang ini, yaitu N ukuran sampelnya tadi ada 15 mahasiswa, kali sigma DI pangkat 2, kolom keempat tadi di tabel, dan sigma DI 230 di kolom ketiga, N kali N kurang 1, 15, ukuran sampel kurangi 1, 14. Selesaikan hasil kalinya 78.000, pangkat 2-nya 52.900, 15 kali 14, 210. Sederhanakan perhitungannya, diperoleh akar dari 214,76, yaitu 14,65.
Setelah rata-rata dan simpangan baku sudah diperoleh 15,33 dan simpangan bakunya 14,65 dimasukkan ke nilai T hitung. D0 ini adalah hipotesis awal tadi, bahwa tidak ada selisih, maka nilai D0-nya adalah 0. X bar D atau nilai rata-ratanya adalah 15,33. Kemudian SD adalah simpangan bakunya 14,65 per akar N. N ini adalah ukuran sampelnya sebanyak 15 orang. Tentukan dulu nilai akar 15. Ya, tentukan dulu nilai akar 15. Kemudian 14,65 dibagi dengan hasilnya akar 15. Nanti diperoleh akar 3,78. Nanti gunakan kalkulator untuk mengecek kebenaran jawabannya. 15,33 per 3,78 hasilnya 4,06. Nilai 4,06 ini kita sebut dengan T hitung. Seperti biasa, kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. T hitung diperoleh 4,06. Untuk menentukan T tabel, yaitu diketahui derajat kebebasannya N kurang 1. Karena kita menggunakan uji T, berarti harus ada derajat kebebasan. Peroleh 14. Daerah kritis, karena bentuknya tadi adalah lebih besar dari 0, maka daerah arsirannya adalah ke kanan. Daerah kritisnya di sini. Daerah penolakannya. Karena ini cuma satu arsiran, maka ini adalah nilai alfanya adalah 0,5. Luasnya 0,5. Yang ingin dicari nilai yang di sini, pembatas. Nilai pembatasnya atau nilai dari T tabelnya. Setelah itu T tabel kita hitung T 0,05. 0,05 ini nilai yang ada di sini 0,05 dengan derajat kebebasan 14. Derajat kebebasan 14. Seperti contoh yang tadi 0,05 tidak bisa dihitung langsung 0,05. Karena nilai luasnya kurang dari 0,05. Maka ini kita kurangi dengan 1, yaitu 1 dikurang 0,05. Untuk mencari luas ke kirinya diperoleh 0,95. Hasilnya adalah ini 0,95. Ini yang kita cari di tabel. 0,95 dengan 14. Selanjutnya kita lihat di tabel 0,95 dengan DK 14. DK 0,95, DK 14. DK 14 ini DK 14 0,95 di sini. Jadi nilainya itu 1,76. Jadi yang kita ambil di sini adalah 1,76. Jadi batasnya di sini adalah 1,76. Maka posisi dari 4,06 ini dibandingkan dengan nilai 1,76. Dengan kriteria penerimaan, kalau nilainya lebih kecil dari 1,76 atau sebelah kiri ini, maka H0-nya diterima. Tapi kalau dia berada di daerah hitam atau lebih besar dari 1,76, maka H0 ditolak. Ternyata kalau kita bandingkan 4,06 ini dengan 1,76 itu nilainya lebih besar. Ya, dengan kata lain dia berada di daerah hitam ini. Ya, 4,06 ini berada di daerah hitam, yaitu daerah di mana H0 ditolak. Jadi H0 ditolak, maka yang diterima adalah mu D lebih besar dari 0, yaitu bahwa nilai rata-rata penguasaan materi ajar mahasiswa setelah diterapkan metode baru itu lebih baik dibandingkan sebelum diterapkan metode baru. Kita lanjut contoh yang terakhir. Masih tentang uji data berpasangan. Di sini digunakan 5 sampel zat, jadi N-nya 5. Mengandung besi diuji untuk menentukan apakah ada perbedaan. Ya, apakah ada perbedaan? Kalau ada perbedaan berarti tidak sama dengan antara analisis kimia secara laboratorium dan analisis pendar sinar X. Tiap sampel dibagi menjadi 2 anak sampel dan kedua jenis analisis digunakan pada masing-masing anak sampel tersebut dengan hasil pengujian seperti ini. Jadi di
Di sini ada 5 sampel, sampel pertama, kedua, 3, keempat, kelima, ini di laboratorium dengan sinar X. Ini yang mau dicari selisihnya. Kemudian hasil yang sama. Nah, jadi pada taraf 0,05. Jadi ingat bahwa rumusan hipotesisnya menggunakan tidak sama dengan melawan sama dengan. Taraf nyatanya alfa 0,05. Rumusan hipotesisnya dengan taraf keberhasilannya sudah jelas. Nilai statistik dari 5 sampel sama dengan menggunakan selisihnya. Jadi untuk menentukan selisihnya, ini 2,0 kurangi 2,2. Kurang ke sini ya. Negatif 0,2 dan dipangkat 2 kan. Negatif 0,2 ini dipangkat 2 kan. 2,0 kurang 1,9 hasilnya 0,1. Dipangkat 2 kan hasilnya 0,01. Seterusnya. Kemudian jumlahkan diperoleh sigma DI negatif 0,5 dan sigma DI pangkat 2 0,13. Lanjut dengan menghitung nilai rata-ratanya sama dengan contoh sebelumnya, yaitu sigma DI per N. Negatif 0,5 per 5 sama dengan negatif 0,1. Simpangan bakunya sama dengan contoh sebelumnya, N-nya banyaknya sampelnya adalah 5 kali 4. Kemudian sigma DI tadi pada tabel kolom keempat diperoleh 0,13 dan sigma DI-nya negatif 0,5. Jadi biasakan dalam menghitung, selesaikan dulu satu persatu. Ini kalikan, hasilnya 0,65, pangkat 2-nya dari negatif 0,5, 0,25. Diperkurangkan 0,40 per 20. Hasilnya akar 0,02 diperoleh 0,14142. Nilai rata-rata sudah ada, nilai simpangan baku juga sudah ada, maka statistik T sudah bisa dipergunakan, yaitu nilai rata-rata negatif 0,1 kurang DO, ini nolnya ya, selisihnya 0. Kemudian simpang bakunya 0,14142. Boleh juga mengambil 2 desimal saja per akar 5. Nanti diperoleh hasilnya negatif 1,6. Negatif 1,6 ini kita sebut dengan T hitung. Kemudian hipotesisnya tadi menggunakan tanda tidak sama dengan. Tanda tidak sama dengan, maka daerah kritisnya terbagi 2. Kalau tandanya tidak sama dengan, yaitu satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Berarti luasnya adalah di sini 1/2 alfa. Di sini juga 1/2 alfa. Di mana alfa tadi 0,05. Jadi kalau dibagi 2, hasilnya sini adalah 0,025. Di sini juga 0,025. Ini sama nilai alfanya dengan contoh sebelumnya. Jadi kita hitungnya luas ke kiri ini, mulai dari sini sampai ke sini, sampai ke ekornya, yaitu nilai P 1 kurang 0,025, sama dengan contoh sebelumnya, yaitu P 0,975. Jadi bukan 0,25 yang digunakan di tabel, tapi 0,975 gunakan di tabel, mencari di sini dengan DK4. 0,975 dengan DK4 ini, DK-nya 4, 0,975 ini hasilnya adalah 2,78. 2,78 inilah yang kita gunakan. 2,78. Jadi batasnya di sini adalah 2,78. Sedangkan yang di sebelah kiri ini, karena dia di sebelah kirinya 0, maka ini adalah negatif 2,78. Nah, kalau sudah diperoleh nilai T tabelnya, yaitu 2,78, maka ini sudah bisa ditentukan posisinya ada di mana ini, negatif 1,6. Posisi dari negatif 1,6, dia akan berada di daerah putih ini. Karena batasnya sini negatif 2,78 dan 2,78. Ya, jadi, kalau ditulis dalam bentuk simbol, kriteria penerimanya seperti ini. Kalau T hitungnya berada di antara negatif 2,78 dengan 2,78 atau daerah putih ini, H0 diterima. Tapi kalau dia berada di daerah hitam ini, H0-nya ditolak. Ternyata negatif 1,6 berada di daerah warna putih ini. Jadi H0 diterima. Apa itu H0? Bahwa mu D itu sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua analisis tersebut memberikan hasil yang sama.
Demikian beberapa contoh pembahasan mengenai uji beda rataan. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar. Kemudian, file dari materi ini bisa di-download di bagian bawah dari deskripsi. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.